Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Obat Gaptek. Oke, jadi kali ini kalau kamu punya budget buat beli HP itu di kisaran ya sedikit di bawah harga 3 jutaan lah, 2,8 atau 2,9 jutaan. Dan penampilan yang stylish itu begitu penting buat kamu. Nah, Honor 10 Lite ini bisa jadi solusinya. Ya, tapi jujur cuman desain yang stylish aja yang bener-bener menonjol dari HP ini. Loh, jadi jelek dong? Nggak juga. Karena yang saya komplain dari HP ini tuh juga dikit banget. Oke, jadi kalau no near field communication, no USB Type-C, sama no fast charging, di kelas harganya saya masih bisa maklum lah ya. Lagian ngecas HP ini tuh nggak lama-lama amat kok, cuman total 2 jam pas aja sampai full. Tapi saya menyayangkan SIM tray-nya yang hybrid di sini. Dan pas saya tes, ternyata nggak support VoLTE-nya SmartFriend. Ya. Jadi secara default hanya bisa buat internetan 4G sama SMS-an aja kalau kamu pakai kartu SmartFriend. Jadi nggak bisa nelfon ya. Ya udah, itu aja yang jadi concern saya di Honor 10 Lite ini. Sisanya, walau selain desain yang stylish, nggak ada lagi yang bikin saya harus bilang wow. Tapi Honor sukses bikin HP all-rounder yang bisa diandalkan dalam keseharian aktivitas bersmartphone kita. Pertama-tama, saya mau ngomongin tentang kecantikan desain HP ini. Ya, kekinian karena ya memang akhir-akhir ini tuh lagi ngetop back cover polikarbonat yang di finishing kinclong kayak kaca dengan warna gradasi yang eye-catchy. Walau tetap sama-sama nggak bisa nahan goresan-goresan halus di sini. Yang saya suka juga adalah HP ini tuh enak banget digenggamnya karena antara back cover frame dengan bidang layar di depan, transisinya tuh terasa seamless gitu lah. Padahal ada 3 bidang yang berbeda loh ini. Bezelnya juga udah minimal banget, dan positioning port, tombol, dan lubang semuanya udah di tempat yang benar, nggak ada masalah. Jadi jelas, dibanding HP-HP sekelasnya yang pernah saya review, desain Honor 10 Lite ini bisa dibilang stand out from the crowd lah. Yang bisa nyanyiin paling Oppo A7 kali ya, tapi nggak kayak Oppo A7 tadi, Honor 10 Lite ini punya inner beauty yang nggak kalah menawan. Di balik penampilan cangkang bak super modelnya itu tadi. Karena kombinasi antara RAM 4GB dengan ROM 64GB-nya, terus SoC Kirin 710 ber-GPU Mali G51 MP4-nya, plus juga GPU Turbo 2.0 di HP ini, udah sukses bikin nyaman banget main PUBG Mobile di layar IPS beresolusi Full HD-nya. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, saya juga suka banget sama sensitivitasnya karena respon dan multitasknya tuh akurat banget menurut saya. Jadi nyenengin pas kita main game-game ketangkasan kayak AU2 Mobile di Honor 10 Lite ini. Jujur lah pokoknya. Oke, sebagai sedikit referensi yang saya dapat dari notebookcheck.net ya, adalah ini tulisannya kayak gitu. Jadi secara overall, angka benchmark rata-rata Kirin 710 unggul 8% dari Helio P60. Oke? Dan rata-rata frame per second gaming test yang didapat di website tersebut, Kirin 710 ini dapat angka 17% lebih baik. Jadi, kalau saya suruh dipilih, mending main PUBG di Honor 10 Lite ini atau di Vivo V15 yang pakai Helio P70 sekalipun, bukan P60 lagi ya. Saya bakal pilih main di Honor 10 Lite. Lebih smooth soalnya, saya udah tes langsung. Dan nanti saya kasih deh linknya di kolom deskripsi di bawah, biar kalian bisa lihat dari sumbernya langsung, bukan dari saya. Kemudian dijajal game-game lain kayak Live After atau Lin, saya juga nggak nemu kendala, lancar-lancar aja. Terus performa baterai 3400 mAh-nya tuh cukup mengejutkan terus terang. Karena bisa kuat standby sehari semalam, plus tambahan 11 jam lagi. Jadi total 1,5 hari kuat nyala nih HP. Dengan screen on time lebih dari 6 jam. Padahal di hari tersebut saya main PUBG hampir 2 jam dan main Live After sampai 1,5 jam. Ya, mungkin sedikit banyak ada andil dari optimalisasi baterai yang kece di MIUI 9 terbaru yang berjalan di atas Android Pie terbaru juga kali ya. Kemudian saya mau ngomongin juga tentang kameranya karena kamera-kameranya tuh bagus.
Nggak luar biasa sih, tapi ya itu, udah bersaing lah istilahnya. Hasil tangkapannya tuh natural, warna pun akurat, jadi nggak ada upaya-upaya untuk mempertajam gambar, menaikkan kontras, dan ngetuning warna secara berlebihan kayak hasil foto Realme 3 misalnya. Walau ya ini hanya masalah selera aja sih, ada yang suka tone natural kayak gini, ada juga yang anggap ya yang kayak gini tuh kurang nendang gitu lah warnanya. Hanya yang saya sayangkan, dua fitur yang harusnya bisa ngangkat kualitas foto di Honor 10 Lite ini, jujur saya kurang suka. Yaitu yang pertama fitur AI fotografi yang menurut saya itu seringkali terlalu agresif. Dan kalau AI-nya dinyalain, ukuran fotonya turun dari 13 megapiksel jadi 8 megapiksel aja. So, walau hasil fotonya terlihat lebih terang, tapi ketajamannya otomatis sedikit berkurang. Yang kedua adalah night mode-nya yang sama, terlalu agresif kontrasnya. Noise-nya tuh jadi bermunculan dan hanya bisa ngambil gambar di mana semua yang ada di dalam frame tuh lagi statis, nggak boleh ada yang gerak. Jadi saya udah puas dengan hasil foto mode autonya. Udah bagus kok di segala kondisi, nggak usah neko-neko. Kalau mau ngakalin hasil fotonya tuh mending langsung aja pakai mode manual yang udah lengkap di sini. Buat selfie juga udah sangat bisa diandalkan. Walau ya itu kembali, belum bakal saya nobatkan jadi HP selfie terbaik di kelasnya. Dan terakhir, perekaman videonya juga oke, cukup stabil, terus bisa ngerekam sampai resolusi Full HD 60 frame per second. Kalau sisanya sih udah oke lah, sensor chargernya lengkap, LED notifikasi ada di bawah, dan keluaran speakernya ya kembali bukan yang terbaik, tapi nggak ada komplain dari telinga saya. So, kesimpulannya, menurut saya Honor 10 Lite ini terlepas dari dua kelemahan minornya tadi, yaitu nggak support VoLTE sama SIM tray-nya yang masih hybrid, saya nilai HP ini tuh udah bakalan nyaman banget dipakai untuk keseharian bersmartphone kita. Kekuatan utamanya adalah kualitas yang terjaga di semua sektor-sektornya. Jadi ini HP serba bisa. Foto-foto oke, selfie-selfie oke, main game oke, baterai oke, tapi ya itu oke aja, belum yang terbaik. Jadi memang kalau pengen ngeracik HP di bawah 3 juta dengan kualitas yang merata, konsekuensinya tuh nggak ada satu atau dua sektor yang benar-benar bisa dijual dan diunggulkan. Betul, desainnya memang di atas rata-rata juga, dan dipegangnya tuh nyaman banget gitu lah. Hanya kalau kamu nggak pengen back covernya tuh cepat borat-baret, nah tetap saya saranin pakai back casing lagi. Ya jadi agak percuma. Tapi untungnya Anda tetap menyediakan back covernya itu tersebut di paket penjualannya. Jadi don't worry. So, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sementara Niko undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.